Shalom, Jemaat GBI Laguna Pluit yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online di hari Minggu ini, 25 Oktober 2020. Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati lewat setiap pujian dan penyembahan yang kita telah naikkan di hadirat Tuhan. Dan kita yakin bahwa kita semua diberkati Tuhan. Dan kini saatnya kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bila hari ini kami boleh kembali Tuhan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat hamba-Mu ini. Dan Kau urapi hamba-Mu supaya bibir dan lidahnya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan bila tutup bungkus dengan kuasa darah domba Allah, bahkan hanya kuasa daripada otoritas Roh Kudus-Mu Tuhan yang beracar dalam penyampaian kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap sama-sama merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa Shalom. Salam sehat buat kita semua dan salam sehati di dalam Kristus Yesus yang selalu memberikan kita kebaikan demi kebaikan. Dan kita percaya bahwa selama satu minggu ini dan atau beberapa minggu kebelakangan ini kita yakin dan percaya sekalipun di tengah pandemi kita tetap di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbicara satu tema firman Tuhan yang sangat menarik dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena kita akan melihat di dalam perjanjian lama dan apa hubungannya dengan kita sekarang ini. Karena saya yakin percaya mau perjanjian lama atau perjanjian baru, semuanya adalah perkataan-perkataan Tuhan yang diilhamkan Roh Kudus. Sehingga para nabi atau para rasul menulisnya untuk kita semua sehingga kita beroleh mendapatkan perkataan-perkataan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini itu bertema janji pelangi. Nah, kita akan sedikit berwisata dalam perjanjian lama. Cukup banyak pasal yang akan kita bahas dari Kejadian pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-9. Tapi kita hanya mengambil beberapa ayat saja yang menjadi penuntun pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, kita pertama akan membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita pasti sudah sering membaca atau mendengar tentang kisah Nabi Nuh. Nah, yang pertama kita melihat di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 5, kemudian dilanjutkan ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Dalam perikop kejahatan manusia, Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 5 dan 11 sampai 12. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa pernak anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, dari hal yang pertama saya ingin gambarkan kepada kita semua, apa sih yang terjadi dengan dunia sekarang ini? Ya, berkaitan mungkin dengan hal yang sudah sering dan mungkin kita sudah cukup bosan mendengarnya, yaitu bicara pandemi COVID-19 ini. Karena memang pandemi COVID-19 ini tidak hanya berbicara melulu soal kesehatan atau virusnya saja semata,
atau nanti vaksin yang akan dikeluarkan, tetapi juga berdampak kepada ekonomi, kepada pendidikan, kepada politik pun, bahkan kepada hal-hal yang lain sekalipun, bahkan terutama dalam kerohanian orang-orang percaya. Karena saya yakin dan percaya beda rasanya ketika kita beribadah di dalam gereja secara offline dengan beribadah ketika kita secara online. Kadang kita hanya melihatnya seperti kita menonton TV atau menonton di bioskop saja atau menonton YouTube biasa saja. Nah, inilah yang menjadi permasalahan bahwa kalau saya melihat banyak sekali degradasi rohani di dalam kehidupan orang-orang percaya ketika pandemi ini semakin lama dan semakin berlarut-larut tidak selesai. Nah, hal yang menjadi relate atau menjadi kesamaan apa yang terjadi pada zaman Nuh dengan zaman sekarang, yang dikatakan bahwa zaman Nuh terjadi yang namanya, kalau kita sudah dengar adanya cerita air bah. Jadi ada satu pertanyaan, apakah air bah bisa disamakan dengan yang namanya pandemi COVID-19 ini? Kita akan melihat, jangan-jangan ini sama. Jangan-jangan air bah terjadi kan karena hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan-jangan pandemi COVID-19 ini pun karena hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sehingga hal ini boleh terjadi. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 1 sampai dengan 4 dari pembacaan kita tadi dikatakan bahwa anak Allah bercampur dengan anak manusia. Anak-anak Allah di sini bukan berbicara, ada penafsir mengatakan anak Allah itu malaikat dan anak-anak manusia itu ya memang anak manusia. Jadi malaikat kawin dengan manusia, melahirkan orang-orang raksasa, orang-orang besar, orang-orang tinggi besar. Saya mau katakan dalam tafsiran yang sesungguhnya atau yang sudah banyak hamba Tuhan percaya atau banyak para penafsir mengatakan bahwa anak-anak Allah di sini bukan berbicara itu malaikat-malaikat. Ya, jadi sehingga muncullah dongeng raksasa seperti di film Hercules atau di film-film yang lainnya. Bukan seperti itu. Tetapi anak Allah di sini itu lebih cenderung atau lebih tepat kepada keturunan-keturunan Adam yang melalui garis Set, yaitu keturunan-keturunan daripada Set, di mana keturunan Set adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, makanya disebut anak-anak Allah. Mereka punya koneksi atau roh Allah masih ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak seperti keturunan Kain yang berbuat kejahatan, karena Kain adalah bapak orang berdosa. Karena pertama kali dosa dilakukan oleh Kain di muka bumi ini setelah Adam dan Hawa diciptakan. Jadi anak Allah bercampur dengan manusia. Apa sih yang dimaksud dengan anak Allah bercampur dengan manusia kalau kita tarik kepada zaman kita sekarang? Hal-hal rohani atau hal-hal gereja, bahkan anak-anak Tuhan itu berpadu dengan hal-hal yang daripada duniawi atau dengan dunia atau anak-anak dunia yang berdosa. Saya mau katakan begini, banyak sekarang gereja-gereja Tuhan tidak lagi kepada esensi yang namanya eklesia. Saya pernah katakan bahwa jangan-jangan pandemi COVID ini ingin memberikan kepada kita arti eklesia yang sesungguhnya. Ya, saya sekali lagi tidak anti dengan yang namanya mega church atau dengan gereja-gereja modern. Tetapi apakah esensi eklesia masih tetap ada di dalamnya? Apakah sudah bercampur? Ya, jangan-jangan apakah sudah bercampur dengan hal-hal duniawi yang masuk ke dalam gereja? Jadi secara analogi bisa saya dikatakan seperti itu. Anak Allah bercampur dengan anak-anak manusia. Yang harusnya gereja itu kudus, sekarang gereja tidak lagi menjadi kudus. Bahkan mengalami degradasi kerohanian. Lebih mementingkan mimbarnya, panggungnya, atau pujian penyembahannya yang wah, dibandingkan dengan yang namanya eklesia itu sendiri. Persekutuan dengan Allah. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi dengan adanya pandemi ini, seperti yang Gembala Sidang kita katakan, banyak sekarang gereja-gereja seperti tercelik matanya dan melihat kepada sekeliling bahwa tuaian sangat banyak. Mungkin banyak sekali gereja-gereja yang sebelumnya itu terlalu inklusif, terlalu eksklusif. Maaf, saya katakan terlalu eksklusif hanya kepada mereka sendiri. Mereka tidak mau keluar. Tapi dengan adanya pandemi ini saya yakin banyak gereja-gereja keluar yang menolong orang-orang di luar sana dan menjadi berkat.
Jadi keadaan pada zaman Nuh itu anak-anak Allah bercampur dengan anak manusia yang melahirkan orang-orang gagah perkasa, orang-orang yang dikatakan tinggi besar ataupun kuat. Orang-orang kenamaan pada zamannya. Memang dengan adanya percampuran antara hal rohani dengan hal dunia, mungkin kita beribadah jadi lebih enak, kita mendengar firman Tuhan jadi lebih enak. Tetapi ingat bahwa Allah tidak ingin hal yang kudus itu dicampur dengan hal yang tidak kudus. Allah ingin gerejanya tetap kudus, tetap kepada esensi gereja yaitu eklesia. Jadi Allah melihat bahwa jangan-jangan bener nih gitu. Karena gereja sekarang tidak ada lagi batasan antara gereja dengan dunia, sama saja. Atau tidak ada lagi batasan antara mana anak Tuhan dengan anak dunia. Karena sikap yang ditampilkan oleh anak-anak Tuhan bahkan tidak menutup kemungkinan para hamba Tuhan sekalipun itu tidak mencerminkan panggilan gereja, tidak mencerminkan hal rohani yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Justru mereka malah menjadi batu sandungan. Banyak sekali sekarang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tersandung dengan batunya sendiri. Makanya jangan-jangan ini tanda akhir zaman. Zaman kesudahannya sudah semakin dekat, jangan-jangan. Karena sekarang banyak orang membicarakan tentang akhir zaman. Tapi saya tidak mau bicara akhir zaman itu sendiri. Karena saya ingin membahas tentang bagaimana zaman Nuh related dengan zaman kita sekarang. Yang memang orang bilang sekaranglah akhir zaman. Yang kedua, dalam ayat 5 dan 11 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecemburuan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yang kedua, manusia cenderung melakukan kejahatan dan di ayat 11 dikatakan adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Manusia cenderung melakukan namanya kejahatan dan kekerasan. Pada zaman Nuh, karena percampuran tadi, yang tadinya satu sisi adalah orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan, akhirnya ketika bercampur anak-anak manusia dengan anak-anak Allah, tidak ada lagi yang namanya kekudusan di situ. Yang ada malah mereka cenderung melakukan kejahatan dan kekerasan. Ya. Kalau mau kita tarik kepada zaman kita, tidak lagi peduli dengan kebenaran. Hanya memuaskan diri sendiri. Seberapa banyak kita sekarang sebagai anak Tuhan lebih mementingkan ego kita dibandingkan dengan kepentingan Tuhan, dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Ini hal yang kedua. Yang pertama tadi karena percampuran, yang kedua itu karena kecenderungan untuk kejahatan dan kekerasan. Tidak peduli lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal sekarang kalau kita lihat buka YouTube itu khotbah banyak sekali. Firman Tuhan banyak sekali di media sosial, mau di Instagram, Facebook, Twitter, banyak sekali bertebaran. Bahkan tidak menutup kemungkinan masuk ke TikTok juga. Tetapi apakah kita benar-benar menghidupi kebenaran itu sendiri atau hanya untuk memuaskan diri? Untuk publisitas diri kita sendiri. Bukan karena kita ingin menjadi berkat buat orang lain, membagikan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, tapi kita mencari nama, mencari panggung di dalamnya. Jadi kejahatan sekarang itu bukan yang kita bunuh orang atau kita melakukan kejahatan melawan hukum. Tapi kejahatan di dalam arti kita tidak lagi melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, dalam apa yang terjadi dengan dunia pada saat itu, manusia banyak yang tidak bergaul hidupnya dengan Tuhan. Karena hidupnya sudah rusak. Ayat 12 dikatakan Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Hidup yang rusak ini berbicara atau related dengan dia tidak bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita tarik pada sekarang aplikasinya, banyak sekali mungkin anak-anak Tuhan yang jauh dari hadirat Tuhan. Beribadah hanya rutinitas belaka, berdoa hanya rutinitas. Atau karena disuruh, atau karena satu peraturan. Kalau nggak berdoa ada sanksinya. Atau kita kalau melayani itu cuma sekedar menjalankan tugas, bukan karena ada kerinduan di dalamnya. Jadi jauh dari hadirat Tuhan, tidak punya hubungan yang intim, berdoa terasa kering, berdoa seperti seolah-olah tidak mendapatkan nafas hidup. Padahal nafas hidup orang percaya adalah berdoa. Tidak lagi merasakan kegemasan kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada rasa haus akan firman Tuhan. Yang dicari apa sekarang? Infotainment.
Yang dicari apa sekarang? Hiburan. Dunia YouTube sekarang, YouTube itu udah lebih daripada TV. Kita mau cari apa saja, sekarang tinggal satu klik dengan handphone kita bisa menemukan segala sesuatunya di dalamnya. Itulah hebatnya kemajuan zaman sekarang. Tetapi apakah kita tetap mau bergaul intim dengan Tuhan? Punya waktu intim dengan Tuhan. Dan di ayat 11 dikatakan bahwa bumi telah rusak di hadapan Allah. Bumi memang bisa bicara physically, buminya sudah rusak. Karena banyak orang jahat, namanya orang jahat berarti orang gak peduli lagi dengan keadaan bumi. Mungkin lingkungan sudah kacau balau, tidak terurus. Orang mencari yang namanya kepuasan dirinya sendiri, kekayaan dirinya sendiri. Kalau kita tarik pada zaman sekarang, seberapa hancur alam yang ada sekeliling kita sekarang. Banyak pembangunan di sana-sini. Saya tidak menyalahkan pembangunannya. Tetapi apakah ada keseimbangan di dalamnya? Ketika hutan ini hilang, apakah ada pengganti daripada hutan tersebut? Saya mau katakan bahwa bumi sedang mengalami degradasi. Kalau kita tarik pada zaman sekarang, bumi mengalami degradasi dan pencemaran. Bukan hanya sampah, bukan hanya kebakaran hutan, bukan hanya lapisan ozon yang semakin hari semakin menipis, iklim yang berubah-ubah tanpa menentu. Tetapi saya mau katakan, keadaan akhir zaman ini jangan-jangan punya relasi yang sama dengan keadaan Nuh saat terjadi air bah. Atau jangan-jangan pandemi COVID ini, saya katakan sekali lagi, itu adalah air bah dalam bentuk virus. Setiap orang bisa terkena dengan virus tersebut. Tidak menutup usianya mau dari usia berapapun. Tidak melihat dia kaya atau miskin. Tidak melihat dia ras dari mana atau dari negara mana. Sekarang semua negara hampir seluruhnya terkena yang namanya virus COVID-19 ini. Terkena dampak dari pandemi COVID-19. Jadi jangan-jangan benar nih. Yang terjadi sama nih, gitu kan? Itu jadi pertanyaan kita dulu, kita simpan. Nah, maka dari itu Allah menyesal. Kejadian 6 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Allah sedih melihat bumi hancur secara fisik. Dan secara penghuninya Allah juga sedih dan menyesal melihat manusia semakin hari semakin hancur hidupnya, semakin cinta kepada kejahatan dan kekerasan. Allah melihat kejahatan besar manusia dan bumi telah rusak. Ya, di ayat 11-12 dikatakan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Hidupnya udah gak teratur lagi. Kalau orang percaya kepada Tuhan, hidupnya pasti ada ritmenya. Pasti ada keseimbangan. Tidak merusak. Hidupnya tidak merusak. Nah, kalau orang yang suka merusak, saya katakan, kalau orang suka merusak tapi dia berkata saya punya agama, jangan-jangan agamanya hanya sekedar di KTP saja. Ketika seseorang itu merusak, bukan hanya bicara itu merusak fasilitas umum, bukan hanya berbicara merusak alam di sekitarnya, bukan hanya bicara merusak sesamanya, tetapi merusak apapun, artinya dia tidak punya Tuhan. Bohong kalau dia berkata saya punya Tuhan yang benar. Kalau kau punya Tuhan yang benar, engkau tidak mungkin merusak apapun yang ada di muka bumi ini. Baik alamnya, baik sesama manusia. Jadi Allah melihat kejahatan manusia dan dia menyesal karena telah menciptakan manusia. Allah menyesal telah menciptakan manusia. Di sini titik Allah menyesal. Jangan-jangan ketika pandemi COVID ini terjadi, saya tidak mendahului Tuhan, tetapi jangan-jangan di dalam hati Tuhan berkata, saya nyesel juga nih mengizinkan manusia tetap ada di muka bumi. Karena bumi semakin rusak, kejahatan semakin merajalela. Siapa bilang manusia semakin hari, semakin tahun, semakin bertambah tahun, masuk tahun 2021, selanjutnya 2022, manusia itu semakin baik? Tidak, manusia semakin jatuh dalam kejahatan. Cuma tidak seperti membunuh orang, tidak. Tapi kejahatan yang dari dalam hatinya. Makanya ini susah dilihat kalau kejahatan dari dalam hati. Dan Allah itu menyesal, di ayat 6 dikatakan.
menyesal karena menciptakan manusia. Dan ayat 7 dikatakan Allah ingin menghapuskan manusia tersebut. Jangan-jangan Allah ingin semua manusia mati nih sekarang. Dengan apa? COVID-19. Dengan hanya virus sekecil itu. Yang sampai hari ini vaksinnya belum ditemukan dengan pasti, obatnya dengan pasti yang tepat jitu untuk membasmi virus tersebut. Belum ada. Ya, semoga di tahun depan ada. Kalau memang Tuhan tidak menyesal. Tapi kalau Tuhan, ternyata manusia dikasih kesempatan begini-begini aja, bisa-bisa aja. Ini menjadi senjatanya Tuhan untuk menghukum manusia. Yang tadi dikatakan sudah terlalu jahat, sudah terlalu rusak hidupnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Di balik itu semua, dari cerita ini ada seorang yang bernama Nuh. Ayat 8-10 kita baca. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah dan ia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kalau kita melihat Allah dan Nuh itu, dia punya hubungan yang intim. Jadi yang pertama ada 4 hal yang saya mau lihat di sini. Dari Kejadian 6 ayat 8-10 bahwa Nuh mendapat kasih karunia Allah. Apakah kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah di masa-masa sekarang ini? Apakah kita malah tetap asik dengan kehidupan daging kita? Atau kita sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Supaya apa? Yang kedua, kita menjadi orang benar dan tidak bercela. Orang benar itu bukan berarti orang baik, karena orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti baik. Tapi orang baik belum tentu benar, karena banyak orang berbuat baik, tapi tidak dengan hati yang benar. Tidak dengan hidup yang kudus, karena hidupnya masih bercela. Maka dari itu saya katakan kita harus menjadi orang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Di ayat 9a dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya. Maka saya katakan, apakah kita sudah jadi orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sekeliling kita? Atau kita masih jadi bagiannya? Selanjutnya di ayat 9b dikatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Selain Nuh mendapat kasih karunia Allah, hidupnya benar dan tidak bercela, dia bergaul dengan Allah. Artinya punya hubungan intim dengan Tuhan. Punya waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Tidak sibuk dengan kegiatannya sendiri. Kita jangan-jangan terlalu sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan usaha kita, sehingga kita lupa punya waktu dengan Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan menyesal memberikan anugerahnya kepada kita. Dan di ayat 18 dikatakan di situ, karena Nuh itu adalah orang yang mendapat kasih karunia Allah. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Nuh bergaul dengan Allah. Dampaknya apa? Dia menjadi berkat keselamatan atau menjadi keselamatan bagi keluarganya. Di Kejadian 6 ayat 18 dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Tekankan di sini, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Artinya karena seorang Nuh, keluarganya semuanya diselamatkan. Istrinya, anak-anaknya, bahkan istri daripada anak-anaknya. Karena nggak diceritakan istri dan anak-anaknya apakah orang-orang yang bergaul dengan Allah? Bisa saja, bisa ya, bisa tidak. Bisa 50-50. Tetapi yang menjadi tokoh center di sini adalah Nuh. Artinya seorang kepala keluarga itu menjadi penentu keselamatan bagi keluarganya. Makanya para bapak-bapak atau calon bapak-bapak, jadilah tiang keselamatan atau menjadi juru keselamatan bagi keluarganya. Membawa keluarganya kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus.
punyalah hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga keluargamu diselamatkan. Sekalipun istrimu belum 100% percaya, belum 100% melayani Tuhan, anak-anakmu pun demikian, tapi kalau kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, engkau akan mendapatkan berkat sepertimu. Keluargamu akan diselamatkan. Nah, dari situ kita melihat apa yang dimaksud dengan bergaul dengan Allah. Apa sih yang Nuh lakukan? Dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi ketika manusia ini, bumi ini sudah rusak, Allah menyesal dan Allah ingin mendatangkan yang namanya air bah. Tapi Allah melihat, ada seorang yang hidupnya bergaul intim dengan Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya, yang ingin dia selamatkan. Makanya dia berkata kepada Nuh, Nuh, bangunlah sebuah bahtera untukmu, keluargamu, dan juga binatang-binatang yang telah aku tetapkan. Padahal saat itu belum pernah terjadi hujan, karena Alkitab tidak menuliskan bahwa saat itu sudah terjadi hujan. Tetapi di sini hebatnya, Nuh sekalipun belum pernah melihat hujan yang besar, ya, karena air cuma adanya di laut dan di sungai-sungai. Tetapi Nuh dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Membuat bahtera itu bukan sembarang bahtera, ada ukuran-ukurannya, dan Nuh tepat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya apa? Yang pertama, Nuh dia taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun dia tidak tahu apakah benar air bah itu akan terjadi. Apakah benar akan terjadi hujan besar dan semua mata air terbuka. Nuh belum pernah melihat hal tersebut. Tapi karena dia bergaul dengan Allah dan mendapat kasih karunia dari Allah, dan dia mendapatkan keselamatan bagi keluarganya, dia taat melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi orang yang bergaul dengan Allah pasti taat kepada perintah Allah. No complain, nggak ada alasan apapun. Ya. Jadi taat saja kepada perintah Tuhan. Yang kedua, di pasal 7 ayat 5 dikatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi dikatakan Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk mengumpulkan para binatang-binatang. Jumlahnya berapa pasang, yang jenis ini berapa pasang, dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan sekali lagi ini menekankan kepada kita, bukan hanya Nuh itu seorang yang taat, tapi dia orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekalipun belum pernah melihat air bah itu seperti apa, sekalipun dia belum tahu apa yang akan terjadi di depannya, tapi dia melakukan segala perintah Tuhan dengan tepat. Dan yang ketiga, karena Nuh bergaul dengan Allah, dia tahu bagaimana mengucap syukur. Ketika air bah terjadi, menutupi muka bumi, dan ketika air bah itu surut, Nuh tidak langsung keluar dengan happy-happy, weh selesai, air bahnya selesai. Enggak. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Di pasal 8 ayat 21 dikatakan ketika ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh mempersembahkan binatang yang tidak haram. Bicara apa ini? Nuh memberikan apa yang kudus kepada Tuhan. Artinya dia mengucap syukur, memberikan persembahan. Memberikan persembahan ini bukan hanya bicara fisik. Kita melayani Tuhan, kita memberikan uang kita, persembahan kita kepada gereja kita. Tapi bicara apa? Bicara hidup kita yang diberikan kepada Tuhan sebagai sesuatu yang kudus. Artinya, kalau kita mau jadi persembahan yang kudus, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Nuh adalah orang yang taat dan percaya. Dan Nuh adalah orang yang menjaga kekudusannya. Sehingga dia tahu bagaimana
itu mengucap syukur kepada Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik. Bukan yang haram. Tapi yang terbaik dan yang kudus tidak bercela. Nah, inilah yang penting bagi kita. Supaya kita melihat seperti yang tema saya sampaikan tadi di awal. Bisa melihat janji pelangi yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tahu di pandemi ini kita mungkin banyak yang mengalami masalah. Di tengah-tengah pandemi ini mungkin kita melihat banyak orang-orang yang di PHK, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang susah makan, orang-orang yang terkena kesehatannya terganggu karena COVID-19, bahkan ada yang sampai meninggal. Saya tahu banyak orang yang bersedih ataupun yang juga akhirnya jadi hopeless dengan pandemi ini. Tapi saya mau katakan, ketika kita mau bergaul dengan Allah, yaitu apa? Kita taat dan percaya sekalipun belum melihat. Kita nggak tahu apakah virus pandemi COVID ini akan segera berlalu atau masih terus panjang ceritanya. Kita nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa janji Tuhan, iya dan amin. Oleh sebab itu kita belajar memberikan kehidupan kita ini dengan baik di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan kebenaran firman-Nya. Punya waktu dengan Tuhan. Sehingga kita mendapatkan kasih karunia. Dan kita menjadi juru keselamatan bagi keluarga kita. Menjadi jalan keselamatan. Bukan jalan keselamatan seperti Tuhan Yesus, tetapi kita menjadi berkat keselamatan untuk keluarga kita. Kita menjadi sarana Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita. Nggak ada hal yang tidak mungkin di dalam muka bumi ini kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya kalau kita mau mendapatkan janji pelanginya Tuhan, maka kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Kita bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Dan saya yakin dan percaya pandemi COVID-19 ini tidak akan seperti air bah. Amin. Karena saya yakin dan percaya ini adalah suatu tanda bahwa kedatangannya semakin hari semakin dekat. Oleh karena itu kita harus seperti 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan diri kita berjaga-jaga. Jangan sampai pelita yang Tuhan telah berikan untuk kita jaga sampai mempelai pria itu datang menjemput kita. Jangan sampai kaki dia itu padam. Lampu itu padam. Tapi biarlah itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita tetap menyala. Jadi kalau Allah berkenan kepada kita seperti yang Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang Nuh dapatkan. Yaitu apa? Nuh mendapatkan anugerah Allah. Di dalam Kejadian 6 ayat 13 dikatakan di situ. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 18-nya, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera. Itu yang Tuhan sebutkan tadi di atas. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita hidup bergaul dengan Tuhan, taat, percaya, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya yakin kita mendapatkan anugerah Allah, yaitu apa? Keselamatan. Nuh diselamatkan dari air bah. Kita pun percaya kalau kita hidup bergaul intim dengan Tuhan, kita akan diselamatkan dari pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya bicara kesehatan, tetapi ekonomi kita, pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita. Pasti Tuhan berikan anugerahnya kepada kita. Tuhan pelihara hidup kita seperti Tuhan memelihara Nuh dan keluarganya. Yang kedua, apalagi yang didapatkan ketika kita bergaul dan kita berkenan di hadapan Tuhan? Mendapatkan berkat Allah, kuasa dan keturunan. Di dalam pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 2 dan 8 sampai dengan 9. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi.
akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat 8 dan 9 dari pasal 9 tadi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dengan keturunanmu. Jadi Tuhan akan memberkati kita. Artinya kita mendapatkan berkat Allah, yaitu kuasa untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bukan pemilik, saya sekali lagi katakan. Apapun yang kita punya sekarang, mau rumah, istri kita, pasangan kita, suami kita, anak-anak kita, mobil kita, kantor kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, pelayanan kita, itu semuanya adalah milik Tuhan. Tapi kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk mengelolanya. Semuanya itu diserahkan kepada kita. Jadi bukan hanya berkat rohani yang kita dapat, tetapi juga berkat jasmani. Dan berkat kepada keturunan kita. Jadi orang yang percaya pasti keturunannya akan diberkati. Dan orang percaya keturunannya tidak akan pernah meminta-minta. Karena itulah janji Tuhan. Pemeliharaannya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketika Allah berkenan karena kita bergaul dengan Dia, kita akan mendapatkan perjanjian yang kekal. Di ayat yang ke-11 dari pasal 9 tadi. Maka kuadakan perjanjianku ini dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Artinya tidak akan ada lagi pemusnahan massal. Tidak akan ada lagi penghapusan manusia di atas muka bumi ini. Sekalipun manusia itu berbuat jahat, tapi Tuhan punya cara untuk membuat manusia-manusia itu bertobat. Makanya kalau kita bergaul dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, kita mendapatkan perjanjian yang kekal. Tuhan akan memberikan pelanginya kepada kita. Dikatakan ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan ketika aku melihatnya, dikatakan maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi saya mau katakan tidak akan ada lagi terjadi yang namanya pemusnahan secara total di muka bumi ini. Kenapa? Karena ada perjanjian yang kekal, yaitu apa? Janji pelangi kasih Tuhan. Jadi setiap masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, di belakang setiap masalah itu pasti ada pelangi yang Tuhan berikan buat kita. Dan ayat 17 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Yaitu apa? Perjanjian yang kekal. Yaitu apa? Pemeliharaan dari Tuhan. Jadi sekalipun bumi ini telah rusak, tapi kita percaya Tuhan punya cara untuk membuat bumi ini pulih kembali. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai penutup, bergaulah dengan Tuhan supaya mendatangkan perkenanannya dan janjinya yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Janji pelangi kasih Tuhan. Sekalipun masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya, supaya kami boleh bisa hidup bergaul intim dengan Tuhan, taat, percaya sekalipun tidak melihat, dan belajar mengucap syukur, memberikan yang terbaik, memberikan apa yang kudus kepada Tuhan, baik tubuh kami, baik kehidupan kami, bahkan apa yang kami miliki, yang kami kelola, semuanya kami persembahkan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa ujungnya kami akan melihat pelangi, janji pelangi Tuhan yang Tuhan janjikan kepada setiap kami, yaitu perjanjian yang kekal, bahwa ada keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami dan keluarga kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah firman ini dimateraikan di dalam setiap hati kami, menjadi benih ilahi yang tertanam, berbuah, bertumbuh, berkembang, dan menjadi dampak dalam setiap kehidupan kami semua, dan juga buat sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.